Hai hai hai, Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya teman-teman? Hari ini kita akan belajar sejarah lagi. Kali ini kita akan ngebahas dan melanjutkan pembelajaran kita 2 hari yang lalu, yaitu mengenai reunifikasi Jerman. Sekarang kita bahas tentang Perang Teluk. Jadi di video ini kita akan ngebahas tentang Perang Teluk 1, Perang Teluk 2, dan Perang Teluk 3. Di Perang Teluk 1 itu kan kita tahu adanya persaingan antara Iran dengan Irak di tahun 1980 sampai 1988. Kemudian di Perang Teluk 2, Irak dengan Kuwait yang terjadi di tahun 1990 sampai 1991. Dan di Perang Teluk 3 itu terjadinya Irak dengan Amerika Serikat, invasi Amerika Serikat ke Irak di tahun 2003. Namun teman-teman, seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman yang baru bergabung. Ini dia teman-teman, yang akan kita bahas Perang Teluk 1, 2, dan 3. Untuk pertama-tama kita bahas dulu Perang Teluk 1, Irak versus Iran. Kita bahas Perang Teluk 1 ini yaitu peperangan antara Irak dengan Iran, yang merupakan perang yang terjadi antara Irak dan Iran selama 8 tahun dari 1980 sampai 1988. Persaingan kedua negara ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adanya perbedaan orientasi politik dan kelompok etnis. Di sini aku kasih tunjuk peta di mana Irak dan di mana Iran. Ini teman-teman, dianya yang berwarna purple itu, warna kuning itu dianya Irak, dan warna kehijau-hijauan itu dia peta Iran. Latar belakangnya terjadi Perang Teluk 1 ini. Yang pertama, revolusi Islam Iran. Adanya revolusi di Iran oleh Ayatollah Khomeini tahun 1979. Dan yang kedua, penguasa Shah al-Arab, dibatalkannya perjanjian Algiers oleh Irak. Salah satunya berisi tentang batas wilayah Shah al-Arab. Terus faktor yang ketiga itu perebutan kekuasaan. Saddam Hussein ingin mengulang kejayaan, di situ aku ada typo, kejayaan era Babilonia pada Raja Nebukadnezar. Terus faktor yang keempat itu perseteruan klasik, adanya konflik klasik antara Syiah dan Sunni, dan juga antara Babilonia dengan Persia. Dan latar belakang faktor yang kelima itu yaitu faktor minyak bumi. Kaya akan minyak bumi membuat ingin menguasai satu sama lain, dan batalnya perjanjian Algiers. Ini teman-teman, dianya aku berikan seperti cuplikan gambar aja revolusi Iran tahun 1979. Terus ada peta perang Irak dan Iran 1980 sampai 1988. Dan ini ada gambaran ketika terjadinya Perang Teluk 1 itu. Kemudian teman-teman, terjadinya perang atau jalannya perang ini Irak dengan Iran. Di tanggal 4 September 1980, Iran menyerang Irak yang menyebabkan orang-orang Irak banyak meninggal dunia dan luka-luka. Di 22 September 1980, Irak melakukan serangan balasan dan berkelanjutan hingga 8 tahun kemudian. Akhir Perang Teluk itu yaitu setelah PBB menuntut keduanya untuk mengakhiri perang dan berakhir di tanggal 20 Agustus 1988. Akhir Perang Teluk 1 Irak dengan Iran itu, perang ini berakhir setelah adanya resolusi PBB 598 tentang gencatan senjata. Perang Teluk 1 pun berakhir, Irak dan Iran pun harus mengakhiri perang tersebut karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, menipisnya kemampuan ekonomi. Yang kedua, menguatnya arus modernisasi. Dan yang ketiga, menurunnya semangat bertempur. Dan yang terakhir itu ketidakseimbangan dukungan internasional. Kemudian teman-teman, kita bahas mengenai Perang Teluk 2. Ini Irak dengan Kuwait. Perang Teluk Persia 2 disebabkan atas invasi Irak atas Kuwait di tanggal 2 Agustus 1990 dengan strategi gerak cepat yang langsung menguasai Kuwait. Latar belakang ataupun faktor-faktor terjadinya Perang Teluk 2 itu ada 4. Yang pertama, sengketa Irak dengan Kuwait tentang masalah minyak di Padang Rumaillah. Terus yang kedua itu ambisi Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin negara-negara Arab seperti Nebukadnezar, dan diklaim Kuwait dahulu kala bagian daripada Irak.
Terus yang ketiga itu runtuhnya ekonomi Irak pasca Perang Teluk I. Irak mempunyai banyak hutang. Dan yang terakhir itu kuota minyak bumi, pelanggaran kuota minyak bumi oleh Kuwait dan Unit Emirat Arab sehingga harganya tuh anjlok. Dan jalannya perang atau terjadinya Perang Teluk II itu invasi Irak pada 2 Agustus 1990 mendapat kecaman dari berbagai pihak. PBB mengeluarkan resolusi nomor 660 agar Irak menarik diri dari Kuwait dengan batas penarikan itu 15 Januari 1991. Sampai 15 Januari 1991 Irak belum menarik pasukannya. Di 17 Januari 1991 Amerika melakukan penyerangan besar-besaran dengan sasaran sarana strategis. Perang Teluk II pun berakhir di tanggal 28 Februari 1991. Dampak terjadinya perang antara Irak dengan Kuwait itu secara umum Perang Teluk II membawa beberapa akibat, yaitu yang pertama, peranan Amerika Serikat semakin dominan dalam politik Timur Tengah. Kemudian perpecahan di negara Arab. Kemudian yang ketiga, perekonomian Irak mengalami kehancuran serta terkena blokade ekonomi dan sanksi embargo dari PBB. Yang terakhir itu ladang minyak Kuwait juga mengalami kerusakan berat. Untuk pembahasan yang terakhir itu mengenai Perang Teluk III, invasi Amerika Serikat ke Irak. Di awal tahun 2003, Amerika Serikat berniat menyerang Irak dengan alasan Irak itu memiliki senjata pemusnah massal seperti senjata kimia, biologi, dan nuklir. Kemudian PBB pun memeriksa persenjataan di Irak bulan Januari dan Februari di 2003. Hasilnya, mereka tidak menemukan bukti-bukti kepemilikan senjata tersebut di Irak. Namun Amerika Serikat tetap pada rencananya walaupun banyak negara yang menentang Amerika Serikat. Kemudian lanjutannya teman-teman, atas perintah Presiden George Bush, Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan serangan ke Irak di tanggal 21 Maret 2003 dengan tujuan yaitu ingin menghancurkan senjata massal milik Irak, menyingkirkan ancaman teroris internasional. Terus yang ketiga, membebaskan rakyat Irak dari penindasan rezim Saddam Hussein dengan cara menggulingkan Saddam Hussein dari kursi kepresidenan. Saddam Hussein dituduh berkolaborasi dengan teroris internasional itu Al-Qaeda, pemimpin Osama bin Laden. Kemudian teman-teman, terjadinya perang antara invasi Amerika Serikat ke Irak di tanggal 20 Maret. Salah satu kesatuan yang berada di garis depan yaitu Divisi Infanteri ketiga Amerika Serikat dalam strategi militer. Divisi ini akan menjadi salah satu ujung tombak serangan darat maksudnya untuk menembus perbatasan Irak. Amerika Serikat menyerang Irak dari segala sisi dengan kekuatan penuh yang dikerahkan juga kapal Indo Amerika Serikat dalam serangan ini. Kemudian akhir dari Perang Teluk ketiga ini, perang yang tidak imbang antara Amerika Serikat dengan Irak membuat perang berlangsung dengan cepat. Di tanggal 9 April 2003, perang pun dinyatakan berakhir dengan dikuasainya kota Baghdad oleh pasukan Amerika Serikat. Namun teman-teman, senjata pemusnah massal yang menjadi alasan utama serangan Amerika Serikat dan sekutunya itu ke Irak itu tidak juga ditemukan. Untuk pembahasan terakhir untuk dampak perang invasi Amerika Serikat ke Irak, yaitu jatuhnya Partai Ba'ath dan Saddam Hussein pun yang sebelumnya memegang kekuasaan di Irak sejak Februari 1968 sampai 2003. Pengambil alihan pemerintahan Irak yang dilakukan oleh pasukan koalisi. Munculnya pemberontakan Irak dan kekerasan antar kelompok di Irak. Kemudian teman-teman, pemilihan pemerintahan Irak yang baru dan kebencian masyarakat Irak dan Arab terhadap Amerika Serikat. Gitu teman-teman. Sampai sini dulu pembahasan Perang Teluk. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jangan lupa kamu share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Untuk teman-teman yang baru singgah, jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk video-video yang bermanfaat yang lainnya. Thank you for watching teman-teman. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.